Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf mengganggu waktunya ya, kan kemarin kan Tiga kan pernah ngubungin Kakak tuh masalah ada tugas mengenai AC, kan Tiga kan Ya, narasumbernya Kakak. Boleh minta waktunya sebentar nggak Kak buat tanya-tanya dikit gitu mengenai AC Daikin-nya? boleh silahkan. Bener kan Kak, seri Kakak jadinya AC Daikin FT kaki 25 SPM 4 ya Kak ya? Iya betul. Kak, ada beberapa pertanyaan nih bakalan Tiga Kak tanyain sama Kakak. Maaf Ya, ya Kak, kalau misalkan mungkin kebanyakan atau gimana nantinya. iya, iya gak apa-apa. Oh iya Kak, kira-kira nih Kak, mau nanya, pas waktu beli AC-nya kemarin itu Kakak yang beli atau papa atau bunda gitu Kak? Waktu itu kan aku juga lagi di kampus, jadi bunda sama papa yang beli di toko elektronik gitu sih. Bukan di toko sih, kayak di pusat elektronik itu di Kerawang. Kayak di pusat elektronik gitu ya Kak ya? Mm. Berarti bukan dari ininya, bukan dari uh, dealer resmi Daikin-nya gitu ya, tapi kayak toko elektronik gitu aja. Iya, mungkin kayak semacam Electronic City kali ya kalau misalkan toko ininya. Iya Kak. Mm-mm. Terus kalau sebelumnya itu Kakak pernah pakai AC merek lain atau memang uh, ini AC pertama Kakak Kak di rumahnya? Pernah waktu itu pakai Samsung. Pernah pakai Samsung juga. Terus Pakai Samsung-nya LG juga. sekarang masih dipakai atau enggak lagi dipakai? Udah nggak dipakai lagi sih, kebetulan kan baru pindah rumah. Jadi itu ditinggalin aja di rumah yang lama. Terus sekarang di rumah yang baru pakai yang Daikin. Tuh. Nggak pakai yang Samsung lagi Oh, karena yang Samsung itu lebih cepet kayak abis gitu freonnya. Jadi cepet nggak dingin gitu loh. oh gitu. Mm-mm. Terus Kakak tahu Bunda ya Kak, atau Kakak tahu nggak sih Bunda atau sama Papa itu tahu AC Daikin itu dari mana? Kayak rekomendasi dari orang atau emang tahu dari ada salesnya yang datang atau gimana gitu Kak? Iya, jadi pas ke tokonya mungkin ya, jadi pas ke tokonya emang diarahin gitu sama salespersonnya gitu, nanya-nanya kalau misalkan ada AC Daikin ini yang lebih harganya istilahnya lebih di bawah Samsung tapi kualitasnya tetap bagus sih, gitu. Oh gitu. Mm-mm. Terus kira-kira waktu belinya kemarin Kak, Kakak tahu nggak sih belinya harganya berapa Kak? Soalnya kan kalau misalkan Tika kan cari informasi tuh di salah satu Mm-mm. dealer yang resminya itu kan Mm-mm. 4.525.000. Tapi dari pihak Daikinya itu pernah bilang kalau misalkan harga itu tergantung dari tokonya sendiri gitu Kak. Mm-mm. Kalau Kakak kemarin berapa Kak? 4 jutaan sih sama, iya, 4 jutaan juga udah ya sama Kak? masang, iya, udah sama masang, Oh udah sama masang 4 jutaan juga iya gitu ya 4 Kak? jutaan, iya. 4 juta berapa gitu, cuman pokoknya emang sekitar 4 jutaan sih. Tapi menurut Kakak itu harganya udah terbilang murah atau mahal sih Kak buat AC 1 PK gitu? Ya standar sih sebenarnya ya, emang kalau mungkin di sekelas yang sama emang harganya sekitar segitu sih. Hmm. Jadi nggak Oh mahal. iya Kak, kalau nggak terlalu mahal ya berarti ya Kak Iya ya? nggak terlalu mahal lah segitu mah. Terus Kak kan Tiga kan cari-cari informasi tuh katanya kalau di AC ini kan walaupun dia 1 PK tapi di remote-nya bisa diteken tuh kalau misalkan 1 kali bisa jadi setengah PK, 2 kali 3/4, terus bisa Mm-mm. jadi satu PK langsung. Itu biasanya Kakak memang langsung pakai 1 PK atau ada pengaturan suhu lainnya gitu loh Kak yang sering Kakak gunain? Kalau pengaturan itu aku nggak pernah ngotak-ngatik lagi sih, nggak pernah ngegunain fitur-fitur yang itu. Jadi paling yang otomatis aja gitu. Oh iya. Itu tapi biasanya Kakak langsung pakai suhu yang 1 PK ya Kak buat Mm. 1 PK. Iya, jadi langsung pakai yang itu. Terus kalau misalkan nanti Kak, misalkan Kakak ngidupin AC tuh, biasanya butuh waktu berapa menit Kak buat dingin gitu, buat ruangannya dingin gitu. Cepet sih, mungkin 5 menit, 10 menit juga udah dingin. Oh, udah dingin gitu ya Kak. Terus biasanya buat ruangannya sendiri Kak berapa ukurannya Kak? Paling sekitar berapa ya tadi tuh 3 sampai 5, 3 kali 5 lah. 3 kali 5 ya Kak.
Itu AC-nya Kakak gunain di rumah buat di ruangan mana, Kak? Di kamar atau di mana? Di kamar sih, cuman karena pintunya dibuka, jadi kadang ya karena dingin, ke ruangan yang lain juga kena gitu. Oh, Jadi berarti emang cepat dingin ya, Kak? iya, jadi ruangan TV juga dingin karena emang pintunya dibuka. Tapi ditaruhnya di kamar. Terus kalau misalkan listriknya sendiri, Kak, itu terbilang murah atau gimana, Kak? Hmm, Biasanya penggunaan listriknya? sebenarnya mungkin kalau 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 dari kata si apa tuh yang dibaca di buku itunya sih katanya kan hemat listrik ya. Cuman ya mungkin Iya. tergantung pemakaian juga sih sebenarnya. Kalau misalkan penggunaan itu kan karena tiap hari dan itu bener-bener tiap malam pasti dinyalain. Kadang juga siang juga dinyalain. Jadi kurang lebih seminggu itu bisa 50.000 sih untuk AC doang. Oh, berarti Kakak tuh nyalainnya malam Mm-mm. sama siang. Kira-kira Ya, itu berapa jam, Kak, kalau misalkan dalam sehari itu? bisa lebih dari 12 jam ya. Oh, bisa Di, lebih dari karena di 12 karena jam ya. di Kerawang kan panas, jadi ya kalau siang panas juga dinyalain lagi gitu. Oh, iya, Kak. Kalau misalkan berapa wattnya gitu, Kak, Kakak tahu nggak sih, Kak, berapa watt AC-nya atau memang tergantung lagi sama pemakaiannya ya? Tergantung pemakaiannya juga sih. Oh iya. Aku lupa soalnya berapa watt ini AC-nya. Oh gitu, Kak. Kan misalkan tegangan listriknya nih, Kak. Tegangan listriknya itu rada tinggi atau biasa aja sih, Kak? Biasanya kan kadang-kadang kalau kita menggunakan AC, Mm-mm, karena dia terlalu tinggi, mm-mm. tiba-tiba stop kontaknya turun, terus tiba-tiba ada yang mati itu kayak TV mati, mesin cuci mati. Kalau penggunaan Kakak sendiri itu pernah mati nggak sih, Kak? Alat-alat Oh, yang lain gitu? enggak sih, karena kalau misalkan, kecuali kalau misalnya emang dinyalain semua kali ya alat elektroniknya, di satu, apa namanya, bukan saklar ya, apa ya, si kotak listriknya itu loh, karena dipisahin juga, ada yang khusus AC sama ini depan tuh ada warung gitu, jadi nggak pernah mati sih, karena terpisah Oh, gitu. jadi emang terpisah gitu. Tapi sebenarnya juga dia nggak tegangannya juga nggak terlalu gede ya, Kak ya? Nggak terlalu gede juga sih, nggak pernah ngejepret juga, kecuali kalau habis kali listrik ya mati. Iya juga sih, Kak. Bentar ya, Kak. Cari pertanyaan lain dulu. Oh iya, Kak. Nih kalau misalkan buat ngebersihin AC-nya ya, itu biasanya Kakak ngebersihin sendiri atau manggil tukang servis gitu, Kak? Manggil abang-abang tukang servis. Oh, Heeh. biasanya dibersihinnya berapa kali, Kak? Misalkan dalam sebulan atau berapa waktu gitu buat bersihinnya? 3 bulan sekali sih biasanya. Kalau udah mulai 3 bulan kerasa, sekali. kalau mulai udah kerasa nggak dingin, dibersihin. Itu biasanya 3 bulan sekali. Itu berarti kita ngeluarin biaya lagi ya buat tukang servisnya. Itu Iya. lumayan nggak sih, Kak? Sekitar 40.000 satu kali perbaikannya buat bersih-bersihin AC-nya. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali tapi ya. Mm-mm. Itu bersihnya dari ini, Kak, dari yang indoornya aja atau outdoornya juga dibersihin? Atau Semuanya. pipa-pipanya juga harus Semuanya. oh, semuanya. Mm-mm. Petugasnya resmi Terus dari Daikinnya gitu. oh, emang berlangganan dari Daikinnya berarti emang Mm-mm. Daikinnya yang datang gitu. Iya. Mm-mm. Oh, gitu. Terus kalau misalkan oh, oh iya Kak, Kakak belinya kemarin tuh kira-kira kapan sih Kak? Pas waktu udah berapa tahun atau soalnya kan saya tahu Mm-mm. Daikin itu 2018 rilisnya. Itu Kakak Iya. belinya Waktu pas masih baru keluar deh kayaknya. Soalnya juga tahun 2018. Akhir tahun gitu. berapa? Oh, akhir tahun. Berarti masih baru banget ya kayak. Ya, masih baru banget. Terus selama pemakaian gitu Kak, ada nggak sih gangguan kayak bunyi-bunyi gitu di AC-nya baik indoor atau outdoornya Hmm, gitu? kalau bunyi sih enggak ya. Enggak. Paling kalau misalkan dia udah bener-bener sering dipakai, mungkin kayak karena pagi siang malam dinyalain, kadang suka netes air gitu loh. Saking dinginnya si AC-nya, jadi netes air di si AC yang indoornya itu. Tapi Oh, enggak yang bunyi sih. indoornya gitu Kak. Tapi enggak Tapi bunyi. nggak banyak gitu, cuman Enggak banyak. dikit-dikit aja. Iya. Itu pun karena memang sering dipakai. Iya Kak. Mm.
Terus kalau misalkan penggunaan remote-nya ya Kak, pernah rusak nggak sih remote-nya sendiri? Enggak sih, karena memang ditaruh di tempatnya kan ya. Paling kalau misalkan habis baterainya aja, tapi juga belum pernah habis sih baterainya. Belum pernah habis. Tapi kalau misalkan pengaturan itu ada di remote-nya aja buat on off-nya atau juga di AC-nya juga ada on off-nya juga. Kalau misalkan seandainya nih remote-nya Heeh. hilang atau gimana gitu. Ada. Oh, jadi kita nggak usah takut ya Kak kalau misalkan AC-nya Iya, tiba-tiba. bisa diklik dari AC-nya. Terus kalau misalkan buat tombol remote-nya tuh kan ada beberapa tombol tuh. Kakak Mm. ngerti semua nggak sih gunainnya atau cuma beberapa tombol aja yang kakak gunain gitu? Paling beberapa aja sih, soalnya ya yang sering kita pakai aja kayak swing yang buat apa tuh dia naik turun gitu, atau misalkan didiemin aja nggak gerak-gerak AC-nya gitu doang sih paling. Yang tombol yang kayak gitu aja ya kayak. Sama on off sama naikin apa suhu paling. Terus kalau misalkan sekarang Kak, ada nggak sih komponen dari AC itu baik di indoor atau outdoor yang diganti? Misalkan nih Hmm. sama pemakaian Kakak, pipanya ada yang bolong atau rusak atau bocor atau gimana gitu, pernah diganti nggak? Enggak sih, sampai sekarang belum ada yang diganti. Oh, berarti emang kualitasnya bagus ya Kak? Karena Iya, belum 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 ada yang diganti. Paling cuman servis oh, doang. cuma servis-servis aja gitu. Mm. Terus kalau misalkan selama Kakak punya ini AC ini, itu kan ada garansinya ya Kak? Iya, Pernah ngajuin garansinya ke Daikin nggak sih Kak? belum pernah, belum pernah. Soalnya emang belum pernah rusak ya Kak? Iya, belum pernah rusak, jadi belum pernah. Jadi belum pernah ngajuin. Tapi emang kartu garansinya emang ada ya Kak? Ada kartu garasinya ada. Menurut Kakak, pipa atau selang dari AC-nya itu kependekan atau enggak sih Kak? Atau pas aja gitu buat pipanya sendiri? Hmm, kayaknya sih disambung ya. Kayaknya sih disambung deh. Itu sedikit disambung. Mm-mm. Karena Oh, kan agak sedikit keluar. disambung. Mm-mm. Berarti itu kalau disambung berarti agak sedikit kependekan ya Kak? Iya, karena lumayan ditaruhnya agak jauh gitu kan, posisinya di kamar terus ditaruh di garasi gitu kan yang outdoornya, jadi lumayan disambung gitu kayaknya selangnya. Oh, tapi dikit doang gitu. Dikit ya. Kira-kira berapa, ada berapa senti gitu? Iya, Atau nggak tahu, perkiraan aja? sedikit sih kayaknya sih paling semeteran lah, nggak nyampe lebih. Nggak, hampir nggak nyampe juga ya Kak? Iya, nggak nyampe juga. Oh iya Kak, buat unit outdoor-nya sendiri itu ditaruh di garasi atau di mana gitu? Iya, di Di garasi. emang di luar, emang ketutup sama ini nih, ada yang nutupin nggak di atasnya atau Ada, memang iya. udah langsung ada gitu? Ada, Tapi kan kadang-kadang kalau dari udara sendiri kan bisa buat karatan gitu Kak, ada mm-mm. percikan air hujan atau gimana di luar itu, kira-kira unit outdoor-nya udah karatan atau enggak Kak? Belum sih, soalnya emang ketutupin. Jadi posisinya tuh emang ada di dalam garasi, dan di garasi kan ada tutupan atasnya itu loh. Jadi emang Iya. ketutupin, jadi posisinya nggak kena hujan gitu. Jadi belum karatan sih. Terus kalau misalkan buat gunain suhunya sendiri Kak, biasanya Kakak gunain berapa berapa suhu Kak? Suhunya, ukuran 16. suhunya 16 gitu. Iya, soalnya panas di sini. Oh, berarti emang Kerawang panas banget ya Panas Kak? banget. Oh, berarti emang cepat dingin, terus dari itu berarti ditaruh di ruangan yang di kamar ya Kak, tapi Iya, sering dibuka pintunya. iya, saya buka pintunya. Kalau dari fiturnya sendiri Kak, yang paling sering Kakak gunain gitu loh Kak, kan katanya kan fitur Daikin tuh banyak banget ya Kak ya. Paling Yang paling Kakak ingat itu? yang antibakterial kali ya, yang bikin sering diaktifin karena emang biar si suhu nggak lembab juga kan. Biar suhu Oh kamar nggak gitu. lembab gitu. Berarti emang dilengkapi dengan antibakteri gitu ya Kak. Ya, Terus buat kendalanya sendiri Kak, apa Kak selama ini? Emang atau adem ayem aja gitu gunainnya atau belum ada kendala?
Nggak ada kendala yang berarti sih, paling cuman kayak memang di servis juga karena itu banyak tumpukan nyamuk. Jadi dia tuh emang bagus juga kan ya, ada antibakterinya. Terus juga saking dia bisa nyaringnya, si nyamuk kadang suka nyelip-nyelip gitu. Saking lamanya terus dia numpuk si nyamuknya. Nah, jadi bikin nggak dingin tuh gara-gara nyamuk itu, bukan karena si AC-nya. Pas udah di servis udah dingin lagi. Paling itu aja sih, nggak ada lagi yang lainnya belum. Oh gitu. Mm. Kalau misalkan dari segi pelayanan pihak Daikinya sendiri Kak, after sales ini, Mm-mm. kalau udah pembelian itu, ada nggak sih pihak Daikin itu ya kayak ngajuin eh, adanya pelayanan-pelayanan lain atau adanya dia kasih informasi-informasi yang lain gitu buat AC-nya Hmm. Tahu juga ya, belum sih, paling ya cuman buat servis-servis kayak gitu aja. Kalau buat buat penawaran, servis aja tapi ada ya. kalau after service-nya paling itu doang. Terus terus buat kesan Kakak nih gunain AC Daikin FT kaki 25 SPM 4 ini, Mm-mm. seneng nggak sih Kak pakai AC ini? Seneng lah, kalau nggak ada AC ini tidak dingin ruanganku. Iya juga sih. Soalnya dia cepet dingin juga sih, nggak kayak yang lama. Kalau yang lama kan emang cepet habis freonnya, jadi sering banget di servisnya. Kalau yang ini nggak begitu sering. Oh iya nih Kak, pertanyaan penutup. Kan kemarin kan Tika udah minta ini dulu izin dulu kan sama Kakak buat nge-share video sama minta izin buat motoin produknya. Ya. Kan itu di unit outdoor-nya itu kan ada gantungan gitu loh. Itu emang sering Ya. digantung. Iya, jadi kan emang makanya karena posisinya itu ditaruh di garasi dan posisinya itu di pinggir gini loh, di samping gini, jadi ngadep ke sana, ke tembok lagi. Nah itu tuh Iya. kadang suka dipakai bunda buat, bukan kadang sih, emang dipakai bunda buat ngejemur, ngejemur, ngejemur ngejemur baju-baju yang kecil gitu loh, gitu. Oh iya. Karena di sini kan Tapi itu, perumahan, hmm? oh iya. Jadi Tapi jatuh. itu nggak bermasalah ke AC-nya gitu, nggak kenapa-kenapa ada gantungan gitu. Enggak sih, tapi cuman menghilangkan estetika si outdoor Oh, AC apa si outdoornya itu aja sih. iya, yang outdoor-nya gitu ya Iya, yang Kak. outdoornya, si kotak outdoornya. Cuman enggak sih, enggak bikin masalah apa-apa. Cuman ya kreatif aja sih Bunda digantungin di situ. Jadi Iya, masukin kreatif jangka banget Bunda. pendek, nggak ngerti lagi emang. Mm. Jadi kakak rekomen nih kak, kalau misalnya ada buat orang-orang yang mau beli AC gitu kak, buat pakai AC Daikin aplikasi 25 SP4 ini. Rekomen sih. Dia harganya juga istilahnya bisa dibilang bersaing lah ya. Murah enggak, cuman emang bersaing aja gitu sama yang udah lama-lama gitu kan. Terus dia juga hemat lah, lumayan segitu mah ya, hemat dibilang. Soalnya apalagi ini sering dipakai kan tiap hari kayak gitu. Terus juga cepet dingin. Itu sih. Iya. Makasih ya kak buat informasinya. Ya, Banyak banget nih pertanyaannya. sama-sama. Udah maaf banget udah ngerepotin kakak. Gak apa-apa, dengan senang hati. Makasih ya kak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Dadah kakak. Salam.